Halo, selamat datang di channel Putu Dirga. Pada video kali ini kita akan kembali belajar menulis aksara Bali. Aksara yang akan kita pelajari adalah aksara suara Okara. Okara ini termasuk bagian dari aksara suara. Bentuk dari Okara itu seperti angka 3. Jika kalian sudah mengerti tentang atau bisa membuat angka 3 dalam aksara Bali, membuat Okara ini sangat mudah jadinya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya dari Okara. Cara menulisnya kalian buat angka 3. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah kayak gitu. Sehingga nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini. Kita buat beberapa Okara biar tangannya lentur. Kita buat lagi. Kita buat lagi satu. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita ke praktek nulis. Saya akan berikan masing-masing satu contoh untuk penggunaan Okara ini. Okara digunakan apabila kata yang dibuat berasal dari bahasa Kawi atau Sanskerta. Kalau nggak memakai Okara, dia memakai H yang dikasih penganggih suara taleng dan tedong. Jika kata tersebut berasal dari bahasa Bali umum. Bali umum atau lumrah. Nah, contohnya misalnya ada kata Om. Nah, Om misalnya Om Swastiastu. Om, nah ini O-nya ini dia menggunakan Okara. Karena ini merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa serapan. Kita buat di sini. Nah, ini. Kemudian karena ini Om biasanya kan tulisannya Aum. Nah, nanti di sini ada ulu candrenya. Nah, seperti itu. O-nya ini. Nah, jadi seperti ini. Penggunaannya Okara. Nah, kalian fokus yang ini saja, yang di bawahnya. Okara. Nah, dalam penulisan Om menggunakan Okara. Nah, kalau di dalam kata bahasa Bali umum atau lumrah yang tidak memakai Okara ini, misalnya ada kata apa? Odor. Nah, contohnya odor. Odor itu artinya gesek. O-nya yang ini memakai O biasa karena ini merupakan bahasa Bali lumrah atau umum. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Bikin O, kalian masih ingat? H, situ dong. Nah, kemudian
Nah, ini contohnya. O yang di sini karena ini bahasa Bali lumrah pakai H yang ada penganggih suara taleng dan tedong. Nah, itu dua contoh, masing-masing satu di Kawi dan satu di bahasa Bali umum. Nah, untuk contoh-contoh lainnya nanti akan saya tambahkan. Untuk sementara satu aja dulu karena saya belum sempat lagi mencari. Nah, nanti kalau udah tambahan pasti ditambahkan. Yang penting intinya kalian tahu yang mana make okare dan mana yang make pengangge suara. Kalau O yang seperti ini, kalau berasal dari bahasa serapan, baik itu Kawi atau Sanskerta, kalian wajib menggunakan okare. Jika bahasa tersebut berasal dari bahasa Bali umum atau lumrah, wajib juga memakai yang seperti ini, H dengan penganggih suara taleng dan tedong. Untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa subscribe, follow, dan kunjungi juga blog pribadi saya untuk baca-baca artikel. Jika masih ada kendala atau belum jelas, kalian bisa sampaikan pada kolom komentar. Sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.